light group mana, kemudian lagi sibuk apa gitu profilnya, sedikit aja. Silakan, mungkin dari Sam dulu. Oke, halo semuanya, kenalan lagi, namaku Samantha Pangke, aku dari LG Senayan, LG Single. Sekarang lagi sibuk apa? Kembali bekerja dan kembali ke rutinitas di awal tahun, dan nanti yang mungkin kita bakal bicarain juga sedang mempersiapkan banyak hal di tahun ini supaya banyak mimpi-mimpi yang semoga bisa terwujud gitu. Itu aja kali. Amin. Ini kayaknya bakal 30 single tahun ini ya. Oke. Thank you Sam. Mungkin Vero. Ini kakak seperguruan Leo. Kan ya Kak? Aku Vero dari LG Kuningan Couple. Sibuknya sekarang ya masih berkutat dengan PJJ dan persiapan PTM dengan 3 anak. Aku ibu dari 3 anak, usia 10, 12 dan 8 tahun dan cowok semua. Jadi sibuknya ya masih sibuk mengurus bocah kali ya. Oke, ya ini juga sibuk ya, enggak sibuk sih ya, ini berdedikasi luar biasa banget ya Precious Woman sekalian. Vero punya dedicated Instagram tentang buku, namanya @everglow.books ya. Vero nanti bakal cerita-cerita lebih lanjut tentang hobi dia yang satu ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama 2 precious woman yang udah hadir bersama kita saat ini, Dora pengen ngajakin yang udah 3.535 yang nonton di sini, boleh ikutan games ya, seru-seruan aja, tentunya tentang goals kita di tahun 2002. Oke, seru-seruan aja, boleh dijawab, mungkin ada waktunya kayak sekitar 15-20 detik gitu ya. Pertanyaan pertama, nanti aku undang Vero dan Sam boleh jawab juga ya. Oke, pertanyaan yang pertama, resolusi untuk di tahun 2022. Ada pilihannya, Precious Woman. Tinggal di klik aja. Oke, ada yang lebih rajin saat teduh, kemudian juga ada yang rajin membaca buku, kemudian juga ada nonton drakor lebih sedikit loh. Ini mestinya lebih banyak loh ya, bukan lebih sedikit. Oke, yang mana nih? Oke, mungkin kalau dari hidup sehat, ada bekerja untuk karir dan juga bisnis yang lebih baik. Kalau Vero yang mana, Vero? Hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat. Olahraga gitu maksudnya? Olahraga, makan makanan yang sehat juga pastinya. Lebih banyak gerak lah. Kalau setahun yang lalu kan lebih banyak mager ya. Sekarang harus lebih banyak gerak. Oh gitu, iya, that's nice ya. Yang kadang-kadang nanti coba aku mau tanya gimana cara memulainya. Oke, kalau saya? Aku mau coba tahun ini rajin membaca buku. Karena aku memang nggak suka baca, jadi I will be challenging myself this year. Iya, baca buku lebih banyak ya. Ini ternyata yang banyak tadi hidup sehat ya. Ini aduh Fanny, kamu ya nonton drakor lebih banyak, orang di 10% lebih sedikit, kamu lebih banyak. Iya. Pas untuk yang suka Korea protes, kok lebih sedikit sih, bukan lebih banyak ya. Kita nggak bilang bahwa nonton drakor it's a bad habits gitu ya. Kalau ada pesan-pesan yang bagus juga kenapa enggak gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, ini kalau ini lebih ke pilih yang mana. Jadi misalnya nanti ada pilihannya A atau B gitu, silakan langsung dipilih. Nah yang pertama, pilihnya tuh nggak ada listrik atau pilih nggak ada kuota. Coba, nggak ada apa ya? Oke, aku juga mau jawab. Sam, apa Sam? Gak ada kuota. Mendingan listrik jalan terus. Iya benar. I can feel kalau nggak ada listrik, ya nggak sih? Iya. Vero. Sama, nggak ada kuota. Kalau nggak ada listrik, wah cranky semua pastinya. Lebih aur-auran gitu ya, apalagi ada 3 bocah itu di rumah ya kan. Kalau kuota bisa diakal-akalin kayaknya ya guys. Oke, bener banget nih ya. Hampir 80%, 90% jawabnya nggak ada kuota aja, mendingan masih bisa diakalin daripada nggak ada listrik. Langsung mat guys, say. Oke, pilih yang mana? Nggak bawa handphone atau nggak bawa uang? Gak bawa handphone. Oke, kalau Vero?
nggak bawa uang karena di handphone udah ada uangnya. Asik, gile. Ini digital woman banget Iya, ya. ternyata. Oke. Kalau saya masih konservatif kayaknya harus bawa uang tunai. Sebenarnya nggak suka bawa duit juga gitu, cuman kayak handphone kadang-kadang kan distracting ya, jadi ya udahlah handphone sekali-sekali tinggalan nggak apa-apa lah ya. Yes, nggak terus-terusan. Iya, ternyata 100% memilih nggak bawa uang daripada nggak bawa handphone. Oke, lagi seru. Makanan yang manis atau makanan yang gurih? Vero? Gurih. Makasih. Sam? Gurih juga pasti. Gurih juga. Aduh, ini geng-geng asin-asin kayaknya menggoreng-goreng ya. Oke, gimana dengan Precious Woman? Coba boleh jawab nih. Kira-kira sukanya yang mana? Manis apa? Kemarin dapat hampers ya, banyakan gurih apa banyakan manis? Manis. Manis ya. Yes. Semoga kadar diabetes kita nggak naik ya tahun ini. Hidup dengan lebih sehat. Berapa? 91% sukanya gurih-gurih. Oke. Nggak diabetes tapi hipertensi kan karena gurih-gurih. Nggak ya. Oke. Pilih yang mana terakhir? Music 80s atau 90s? Ini Wah, Gen broken Z, ini aku. Gen Z semua loh. Kamu apa, Sam? Aduh. Harus 90s deh, kan anak 90s. Asik. Oh, kirain Gen Z. Oke, kalau Vero? 70s, nggak ada pilihannya. Belum lahir. 90s, 80s belum tahu kali ya, sosok muda. 90s, banyak juga nih yang ternyata 73% 90s. Oke, ada satu lagi yang ingin tanyain berhubungan sama Natal. Kalau kamu film dengan nuansa terfavorit apa nih? Ada Elf, ada Home Alone, ada Love Actually, ada Little Woman. Jawab dulu Sam? Aku jawab Home Alone. Soalnya Love Actually itu kan aku tahu itu bagus banget kan ya. Tapi sampai sekarang aku tuh nggak pernah nonton. Terus kayak selalu ada yang ngomel gitu. Ya ampun, tiap tahun harusnya nonton Love Actually tapi nggak ditonton juga gitu. Oke. Lebih anak-anak gitu ya. Kalau Home Alone seru-seru gitu ya. Gimana gitu. Ada sekarang ada yang baru loh. Banyak banget serinya Home Alone. Gak kelar dalam satu malam Natal. Vero? Love Actually dong. Love Actually. Kelihatan ya ini ya genrenya, angkatannya gitu. Banyak yang suka Home Alone ternyata, 83% and Love Actually ya about 17%. Thank you buat yang udah ikut game seru-seruan malam hari ini. Nah, untuk Precious Woman sekalian yang baru bergabung, Shalom ya. Hari ini kita mau membahas tentang building good habits and goals, pas banget kan ya di tahun baru, di tahun 2022. Ini katanya macan air. Oke, ada dua orang di sini, dua Precious Woman, Samantha dan juga Vero. Nah, kita langsung nih mau ngobrol-ngobrol ya, Precious Woman sekalian. Banyak yang komen. Thank you for comment and the love ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau ngasih stiker and also give, welcome ya, karena kita akan donasikan juga hasil dari gift teman-teman sekalian. Oke, mungkin mau ngobrol dulu nih sama Vero. Tadi Dora udah sempat mention bahwa Vero suka banget baca buku, bahkan punya dedicated Instagram gitu ya, Everglow.books yang membahas tentang buku, review buku gitu ya. Awalnya ceritanya gimana nih bisa suka banget sama buku? Oke, awal mula suka buku itu sebenarnya kalau aku pikir balik itu dulu zamannya aku masih kecil, jadi aku tinggalnya tuh sama kakekku, sama nenekku, bukan sama mamaku sama papaku. Nah, entah si kakek ini merasa aku harus belajar baca atau dia memang sepertinya menikmati dibacakan. Jadi dia alasannya adalah ini Mbah tuh udah nggak bisa baca, hurufnya tuh kayak nyambung-nyambung gitu. Jadi kayak daily apapun yang dia baca, dia minta aku bacain, mulai dari koran, mulai dari Alkitab, mulai dari buku doa, sampai kayak warta paroki gitu tuh aku harus bacain gitu. Tapi lama-lama kayaknya aku enjoy gitu untuk tahu berita yang
semestinya buat anak SD itu beyond my age ya, kayaknya udah kayak mateng banget. Tapi ternyata pas aku pikir ulang ya karena dari situ aku bisa suka membaca karena quality time juga mungkin sama si kakek itu. Terus lama-lama aku juga menikmati juga sih, ternyata membaca itu memang menyenangkan. Iya. Oke. Ada ya sebagian orang kalau boleh beropini gitu ya, ada yang orang yang suka banget gitu ya sama buku, bahkan ada yang tapi banyak juga yang nggak suka gitu. Kenapa bisa suka gitu, Fer, baca buku? Kalau di masa pandemi ini sih lebih-lebih aku merasa bahwa aku tuh punya kelebihan berpikir. Kalau orang bilang itu kan sekarang itu kayak overthinking gitu ya. Nah, pas pandemi kemarin 2 tahun aku berasa banget kalau misalnya aku nggak baca buku, pikiranku tuh jauh kemana-mana. Pikirannya malah juga jadi malah ngawur. Hal-hal yang nggak usah dipusingin, hal-hal yang malah bikin cemas itu kayak malah jadi energi yang negatif kan buat aku. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk, kayaknya aku harus baca buku lagi nih. Jadi selama masa pandemi justru aku makin banyak lagi baca buku, dan makin lama jadi berpikiran kalau aku share buku ini, pastinya nggak cuma buat bermanfaat buat aku, pasti juga bermanfaat buat orang lain. Itu makanya aku mulai di Everglow Books itu untuk tulis review aku tentang buku-buku itu. Iya, itu bagus banget dan dari mulai postingannya, kemudian reviewnya sangat menarik sekali gitu ya. Sangat visioner ya, Vero ya. Jadi berawal dari hanya terpaksa dalam tanda kutip gitu ya, bacain buat kakek gitu ya, tapi lama-lama jadi suka ya. Punya tips gak, Vero nih, buat precious woman yang ada di sini gitu ya? Gimana sih cara itu kan good habits ya, namanya baca itu kan satu habits yang bagus gitu ya, kita tahu bagus sih, tapi kadang-kadang susah nih mau mulai baca buku gitu, yang kita tahu bagus ya ada banyak alasannya gitu ya, kayak seperti diet always start tomorrow gitu ya, baca buku juga always start tomorrow. Gimana sih cara melangkah gitu, memulai ini gitu, memulai good habits baca buku, dan tentunya juga komit baca buku? Oke, kalau aku waktu kemarin itu memulai itu adalah aku coba cari sesuatu topik yang aku suka. Jadi aku mau baca tentang apa sih? Misalnya aku lebih suka genrenya non-fiksi, ya aku bacanya non-fiksi. Terus lebih ini lagi psikologi gitu kan, ya aku bacanya cari buku-buku yang psikologi. Dari mulai satu buku yang menurut aku menarik, lama-lama dari buku itu aku bisa kayak enjoy aja gitu, karena menikmati sesuatu yang aku baca, sesuatu yang memang aku suka. Terus sepanjang kemarin kita pandemi itu kan kita harus nemenin anak tuh PJJ, dan aku merasa kok wasting time ya kalau aku nungguin mereka terus aku nggak ngapa-ngapain, padahal aku juga harus liatin mereka. Jadi sambil mereka belajar, sambil aku baca buku juga. Jadi aku set waktu saat mereka belajar, aku juga baca buku gitu. Jadi memang harus mulai dari topik yang kita suka, set waktunya. Kita memang punya harus juga target untuk sesuatu yang memang kita niatkan ya, kalau memang untuk niat untuk baca buku. Kayak gitu, lama-lama setelah selesai satu buku, kita kan merasa, wah kita udah selesai nih, kayak sesuatu achievement yang kita dapat sendiri, rewardnya adalah kita ngerasa puas. Nah dari situ kita bisa mulai lagi. Ternyata kalau baca buku itu menyenangkan ya, kayak gitu. Jadi pastinya pilih buku yang paling disuka deh. Kalau nggak disuka ya pasti bukan jadi menyenangkan, pasti jadi pengalaman yang justru nggak enak, kayak terpaksa gitu baca buku. Gitu sih menurut aku. Iya ya, jadi coba deh mulai dari hal yang disuka dulu gitu ya, tentang apa nih misalnya, sukanya fiksi atau non fiksi gitu ya misalnya, kemudian kalau udah suka pasti kita nggak ngantuk ya bacanya. Biasanya kalau baca buku tuh kalau aku boleh jujur ngantuk ya. Ya, apalagi kalau nggak disuka gitu. Ines can say ngantuk banget gitu, jadinya ketiduran bukan baca buku gitu. Tapi hebat sekali loh Vero, kamu punya 3 anak ya itu, dan kamu masih berkomitmen untuk baca buku dan bahkan punya dedicated Instagram gitu, niat banget buat review buku gitu. Can you share more gitu? Gimana sih bisa sekomitmen itu gitu, Fer? Padahal kan punya anak 3, belum masak, belum nyuci, ngepel. Itu ya mungkin balik lagi karena aku ya mostly sih karena aku kepikiran sih, maksudnya ya kelebihan berpikir itu membuat aku sesuatu yang nggak enak banget. Jadi memang aku harus salurkan, dan menurut aku saat kita baca buku, saat kita share, dan itu waktu aku belajar untuk
kenapa nggak aku jadi book reviewer itu, karena pas di Instagram aku sendiri, aku ngerasa bahwa setiap buku yang aku review, ada orang-orang yang komen, ada orang-orang yang, kok menarik ya, kok bukunya seru ya, menurut aku itu sesuatu yang, oh ternyata semua orang sebenarnya suka buku, tapi apakah dia mau menyediakan waktu sampai segitu dalamnya juga belum tentu. Dan aku merasa kalau kita memulai dengan sesuatu yang kita bisa share ke orang lain, mungkin itu juga bisa menciptakan komunitas sendiri. Dan aku punya akun Instagram itu, aku juga bisa jadi bertemu dengan bookstagram lainnya. Dan ada banyak klub buku yang bisa kita satu frekuensi, kita bahas yang sama. Dan akhirnya bola saljunya itu kita bisa meningkatin juga. Waktu kemarin itu kayak penerbit buku yang sebenarnya mereka secara pandemi mereka drop banget, dan itu mereka bisa naik. Terus orang tua yang juga merasa kok susah ya parenting itu, karena kita share buku tentang parenting, kita bisa sama-sama belajar juga. Jadi kayak menemukan sesuatu yang efeknya bisa jauh lebih banyak dari sesuatu yang simple sebenarnya membaca buku itu. Gitu. Keren banget loh, menginspirasi sekali ya, dari hal yang kita suka gitu ya, bisa di-sharingkan, bahkan bisa menginspirasi orang lain, jadi bangun suatu habit yang bagus dan malah timbul komunitas gitu ya. Wonderful banget sih, Vero. Thank you for sharing ya. Semoga menular ya, suka-suka bukunya gitu ya. Oh, mungkin aku perlu nanya satu lagi, kalau misalnya orangnya tadi ya, boleh lebih praktikal nggak? Misalnya kalau Vero, I can say, berarti kan Vero kan orangnya visual ya, suka baca buku gitu. Gimana kalau orang-orang yang lebih ke, sukanya dengerin musik gitu ya, dan kinestetik mungkin gitu. Gimana, Ver? Ada tips and trick gak? Karena baca buku kan literally a good habits, daripada kita liatin lambe turah misalnya gitu ya. Aku mungkin tipsnya adalah sama seperti aku mengajarkan baca buku ke anak-anak ya. Anakku yang pertama itu visual, gampang sekali mengenalkan buku ke dia, apapun buku yang dikasih, bahkan buku masak sama dia dilihat, dipraktekin. Anakku yang kedua itu kinestetik, which is dia nggak akan pernah bisa diem untuk lihat menikmati buku. Tapi suatu hari saat dia menemukan, kita pergi ke ada Jakarta Book Hive namanya, kayak satu free little library gitu, kita bisa ambil buku. Dia menemukan buku Conan. Itu adalah buku komik. Dan buat anak kinestetik, buku-buku yang ada gambarnya bisa diperagakan sama dia, bisa jadi drama, bisa dia imajinasinya bermain, atau dia bisa bacanya sambil jungkir balik, bisa mempraktekkan itu. Menurut aku itu menarik, dan dia suka banget. Jadi saat mereka waktunya membaca buku, mereka bisa enjoy. Tiga anakku bisa enjoy dengan bukunya masing-masing dengan yang dia suka. Dan kalau sekarang menurut aku ada jauh lebih banyak buku yang buat anak-anak, buat orang-orang yang kinestetik atau auditory ya. Ini ada audiobook, ada buku yang kita bisa sambil dengar, sambil nyetir, ada buku yang kita bisa baca di Kindle, bisa di mana aja. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa buat semua orang. Bisa melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan, itu bisa banget dinikmati oleh semua orang sebenarnya. Gitu. Oke, ya start with what we love first ya. Kalau yang udah menarik pasti bakal gampang masuknya gitu ya, Vero ya. Oke, that's about good habits. Nah, seperti yang aku tahu bahwa Vero juga aktif banget di tim doanya LJF. Kalau Sam pastinya worship leadernya LJ Worship gitu ya. Kalian aktif sekali pelayanan gitu ya. Kemudian tapi kalian juga punya resolusi, punya kehidupan juga, terus punya mau have fun juga gitu ya. Nah, gimana sih kok kalian walaupun banyak ini itu kegiatan yang lain, tapi kalian tetap punya good habits tentang berdoa ini, bahkan committed gitu untuk join di pelayanan seperti itu. Gimana kalau dari Vero? Oke, kalau aku gabung di tim doa itu, menurut aku memaksa diriku untuk bisa terus fokus. Jadi kalau misalnya aku nggak ada di pelayanan, aku yakin aku justru jalannya jadi ngawur. Tapi sebenarnya untuk punya habit doa itu adalah karena kita ngerasain dulu rewardnya. Habit itu kebentukan karena kita tahu ya rasanya. Jadi kalau misalnya doa yang aku rasain adalah peaceful, damai, kita dapat kekuatan, kita dapat sukacita, dan apa yang kita nggak dapetin kalau kita doa
mom pasti aku udah cranky banget, aku lebih banyak marah-marah sama anak-anak. Nah, karena aku tahu rewardnya dan aku butuh itu, nah aku memulai terus untuk ya memang aku harus doa, aku harus bener-bener punya pegangan gitu, karena aku tahu kalau aku nggak melakukan ini, aku nggak dapet rewardnya, aku makin jauh dari Tuhan dan aku juga makin nggak bener gitu. Itu sih kalau aku. Oke, jadi kita fokus ya ke what's matter most gitu. Apa sih yang Vero cari? Oh, rewardnya, bahwa bisa ngerasa damai gitu ya. Pastinya setelah doa daripada nggak berdoa pastinya ya, lebih banyak tantangan-tantangannya gitu ya. Itu yang membuat Vero bisa stick di good habits doa, bahkan join pelayanan gitu ya. Memaksakan diri untuk juga melayani supaya terus bisa keep the good habits gitu ya, Ver. Iya, betul. Terus kalau kita gabung di tim juga, pastinya kita punya teman yang bertumbuh bareng, ngingetin kita terus, support kita juga, dan itu sesuatu yang powerful banget sih. Bener banget ya, lagi lesu gitu ya, tapi ada yang nyowel lagi teman-teman sekomunitas buat ingetin kita lagi gitu ya, buat tarik kita kembali gitu ya, kalau boleh dibilang ya, Fer ya. Kalau Sam gimana, Sam? Sebagai seorang single yang juga punya kehidupan, terus suka have fun juga, tapi tetap gitu loh aktif di pujian, bahkan sampai nulis lagu, committed gitu ya, lagu, I can say lagu rohani gitu ya, 2 lagu rohani yang bagus banget. How you can stick to that good habits? Mungkin lama-lama kan habit itu juga kita nggak pikirin lagi sih ya. Maksudnya itu kan udah jadi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau masalah kayak bisa pelayanan di tim pujian dan sebagainya, itu sebenarnya buat aku itu reflection dari apa yang aku lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya orang tuh mikir kayak kalau suka nyanyi pasti nyanyi di kamar mandi, pasti kalau di kamar mandi itu sambil mandi sambil ngapain tuh kayak sambil nyanyi terus. Aku sebenarnya enggak gitu. Jadi tapi kalau aku di di waktu-waktu yang lain, misalnya kayak kalau misalnya lagi di mobil atau misalnya dulu lebih sering naik busway kan sebelum pandemi gitu, kayak waktu di busway tuh kayak sambil dengerin lagu rohani gitu, kayak maksudnya kayak sama kayak Vero tadi, hati lebih tenang gitu kan, memulai hari juga lebih seger gitu. Kadang-kadang kalau misalnya bangun rasanya nggak enak, aku sebenarnya morning person gitu, tapi kadang-kadang bangun kan merasa capek, berasa kayak aduh kayak hari ini kayaknya bakal berat gitu. Tapi kalau kita lari ke pujian, itu kan kita mengarahkan semua fokus kita, worry kita tuh ke Tuhan gitu. Jadi menjalani setiap hal yang ada di dalam schedule kita itu jadinya lebih enteng sih. Jadi benar-benar kita harus sediakan waktu yang terbaik buat berkoneksi sama Tuhan. Jadi juga hal yang sama ya, ngerasain bahwa I can say kalau misalnya kita bangun worry, males gitu ya, kalau begitu kita ya udah deh kita pujian gitu ya, malah bisa menceriakan gitu ya, kalau boleh dibilang ya Sam ya, boleh kayak lebih bersuka cita gitu, bahkan ya di switch ya moodnya ya, bahkan ya. Benar. Wow, oke. Jadi kalau nggak percaya coba deh ya, mulai besok instead of langsung lihat handphone gitu, precious woman sekalian ya. Kadang-kadang sekarang kalau bangun langsung lihat handphone ya kan. Nah coba kita langsung ya simple mungkin ya, renungan pagi, atau bisa nanti dengerin 7:30 ya di GoPlay. Ada apa ya, Hati Menyembah kalau nggak salah namanya. Apa namanya? Coba Sam. Hati yang Menyembah jam 7.30 pagi ini. Nah iya bisa loh ya, kalau yang buat bangun 7.30, kalau jam 5 juga ada, nggak harus sih ya sebenarnya ya kan, banyak gitu loh. Jadi banyak lah caranya gitu, nggak mesti kita stick to yang mana, tapi yang penting hatinya buat Tuhan gitu ya, semuanya buat kemuliaan Tuhan, amin. Nah kalau dari tadi ngomongin tentang good habits gitu ya, tentang baca buku, kemudian juga kita berdoa dan stick kepada Tuhan, fokus gitu ya. Nah sekarang tentang goals nih, aku mau ngobrol-ngobrol sama Sam. Sam kan you have 2 new single gitu ya, bagus banget lagunya yang Dalam Hadiratmu dan juga Hanyut ya, bahkan yang Hanyut menurut aku kayak aduh ini keren banget, ini lagu rohani bukan sih gitu ya, kayak mungkin some people mungkin bisa mikir itu kayak lagu cinta gitu kalau nggak lihat mu-nya, M-nya besar, iya kan? Yeah.
Ya, jadi kayak lagunya kalau orang berpikir bahwa oh ya lagu rohani sangat ya gitu konvensional banget, tapi aduh ini kayak I can feel the vibes gitu ya, kayak lagi di mana gitu. Puji Tuhan. Sungguh hanyut sekali gitu Sam. Nah, kamu berapa lama nyusun mimpi ini Sam dan merealisasikannya? Wah, ada kata kunci barusan. Berapa lama menyusun mimpi ini? Benernya ya, disusunnya itu mungkin baru 2 tahun terakhir. Mimpinya udah bertahun-tahun gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin goals sebenarnya ya itu tadi, kayak kita tuh benar-benar harus nyusun gitu. Jadi mungkin selama ini aku kayak cuman ada punya kerinduan aja gitu. Aku someday aku pengen bisa punya lagu sendiri. Someday aku bisa jadi solo singer atau gimana. Itu udah lama, maksudnya udah dari apa? Aku kecil aku udah ngerasain kayak aku mau berkecimpung di dunia musik gitu. Tapi sembari kayak apa belajar tentang mungkin backgroundnya apa sih kalau kita mau rilis lagu mesti seperti apa, dananya berapa, itu kan semua kan kita mesti siapin dan kita mesti tahu gitu kan ya. Jadi itu disusun tadi dan kemudian timelinenya kapan, karena sebenarnya kayak aku tadi bilang mungkin 2 tahun terakhir itu baru tersusun, karena kayak satu hal yang aku pelajarin beberapa hari ini juga, aku disadarin lagi gitu bahwa kayak kita tuh sebenarnya butuh sebuah kejelasan, we need clarity, apalagi kalau misalnya mungkin kalau di aku kayak berhubungan tentang bagaimana bisa membagikan lagu rohani ini kan juga persembahanku untuk Tuhan juga kan. Jadi clarity itu benar-benar harus datang dari Tuhan. Visi kita tuh harus benar-benar jelas supaya waktu kita mau mengambil langkah untuk mencapai goal itu tuh kayak jadi lebih enteng sih sebenarnya, karena kayak kita tahu tujuannya kemana, kita tahu apa yang mau jadi reward kita nantinya dan sebagainya. Itu kayak step-stepsnya tuh lama-lama akan terlihat sendiri gitu, bermunculan kayak oh kalau ini pasti dengan mudah sampai nih, kalau ada apa step yang lain kayaknya ini terlalu keluar dari jalur yang seharusnya bisa membawa kita untuk lebih cepat lagi mencapai goal itu. Jadi yang aku pelajarin ya kayak benar-benar we have to dream big, tapi kayak goalsnya tuh harus kecil-kecil. Karena kayak tadi mungkin kayak Vero udah jelasin gitu ya, ini kan apa habits itu kan sebenarnya kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak kayak aku tadi bilang mimpinya udah bertahun-tahun, jadi mimpinya tuh sebenarnya gede. Cuman aku nggak pernah mengerucutkan hal-hal yang sebenarnya penting. Oke, tulis lagunya spesifik nih. Terus waktunya kapan? Jadi kayak misalnya di tahun lalu kenapa akhirnya terjadi? Karena pada awal tahun 2021 tuh akhirnya aku tulis di journal gitu ya. Aku mau goalsnya apa aja dan aku tulis, oke, harus keluarin lagu di quarter kedua. Kemudian nanti ada 3 bulan lagi lagu kedua, single kedua. 3 bulan lagi single ketiga. Cuman ya yang terwujud sih baru 2 gitu kan. Dan itu buat aku nggak masalah. Yang pasti aku lebih senang bahwa kayak satu lagu keluar aja tuh udah wah overjoyed lah ya, kayak senang banget gitu. Paling enggak itu sudah terjadi. Jadi waktu mau masuk ke lagu-lagu berikutnya itu kayak lebih siap kali ya. Yes, waduh, aku suka banget tadi kata-kata dream big tapi small goals gitu ya. Jadi mimpinya boleh besar tapi berani dikerucutin nih ke langkah-langkah yang nyata gitu ya. Boleh cerita nggak Sam? Gitu. Apa yang terjadi? Kan mimpinya udah lama ya. Gitu. Mimpinya udah lama tapi baru ke realisasi kurang lebih 2 tahun ini gitu. Sehingga tahun ini juga ke realisasi 2 lagu gitu. Apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi sebelumnya sehingga kamu akhirnya oke deh gitu. Akhirnya baru 2 tahun ini berkomitmen gitu lah, I can say gitu ya, bisa fokus gitu. Ini loh yang Tuhan mau juga gitu. Mungkin secara general bisa dibilang nggak fokus kali ya sebelum-sebelumnya. Kayak kepinginnya apa, terus kalau lebih disempitin lagi genre musiknya mau seperti apa, mau pop kah, mau R&B, mau agak ngerok kayak itu mungkin agak terlalu liar gitu karena aku sama kayak Vero, aku kayak overthinker juga gitu. Jadi kalau misalnya udah buat lagu tuh kayak kayaknya asik kalau dibeginiin, ini kayaknya asik kalau ada ini yang main dan sebagainya. Tapi lama-lama capeknya ya di situ karena nggak fokus sama tujuannya apa.
Nah itu kalau dari mau memfokuskan tujuan itu ya kita butuh hikmatnya Tuhan. That's why kita larinya ke Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini mimpiku seperti ini sebenarnya sesuai nggak sih sama yang Tuhan harapkan buat aku gitu. Karena kadang-kadang kan kita nggak pernah apa yang kita mau itu belum tentu sesuai sama Tuhan, yang Tuhan rencanakan buat hidup kita gitu. Jadi kayak mungkin selama ini aku merasa kayak aku harus jadi musisi. Berkali-kali aku bertanya kayak benar nggak sih aku harus jadi musisi, karena kok kayaknya nggak terjadi gitu kan. Mau bikin lagu aja susah banget untuk bisa jadi single gitu. Kemudian setelah itu mungkin terbantu juga ikut komunitas kali ya. Apalagi kalau misalnya kita di komunitas rohani, kan banyak orang yang doain, banyak orang yang support. Jadi kita semakin kelihatan benar-benar tujuan hidup kita tuh apa. Kita sangat-sangat dibantu gitu sama komunitas rohani ini. Jadi benar-benar kita nggak bisa lari dari Tuhan sih. Dan bertahun-tahun aku kayak mungkin bergulat sama Tuhan kayak aku maunya ini Tuhan, tapi ternyata Tuhan bilang enggak gitu kan. Jadi harus sampai di titik dimana aku bisa berdamai dengan Tuhan maunya apa, aku ikut gitu. Nah tapi namanya juga ini kan kreatif ya, dunia kreatif, bikin lagu dan sebagainya. Aku clear, aku punya clarity ini tujuannya apa, mau menjangkau umat Tuhan yang seperti apa dan sebagainya, itu semakin clear dan akhirnya berkreasi tuh jadi lebih mudah gitu. Karena nggak terlalu penting lah mungkin lagunya pop, mungkin agak kayak tadi Dora bilang hanyut ini kayak lagunya kok seru banget atau gimana gitu, kayak itu nggak terlalu masalah gitu. Karena kayak aku cuman mementingkan message-nya dulu nih, pokoknya firman Tuhan tersampaikan gitu, kira-kira begitu. Oh iya, jadi punya mimpi kemudian tapi bergelutnya lama ya karena nggak fokus dan juga mungkin nggak ngobrol-ngobrol sama Tuhan gitu ya untuk diyakinkan gitu bahwa ini jalan yang Tuhan mau. Setelah tahu jalan yang ini sesuai sama jalan Tuhan dan juga aku lihat ada waktunya Tuhan gitu ya Sam ya, sehingga 2021 baru rilis lah itu semua. Dengan segala macam overthinking sebelumnya gitu ya, tapi sesuai dengan doa, kemudian dibawa dalam doa, kemudian juga jalan dan waktunya Tuhan ke realisasi gitu. Oke, luar biasa sekali sharing-sharingnya malam hari ini. Boleh nggak kasih tips gitu ya ke Precious Woman yang ada di sini gitu, langkah-langkah kecil for having a good habits, dan juga boleh stick to our goal. Mungkin dari Vero dulu, silakan. Oke, kalau advice-nya atau tipsnya adalah start today. Jadi apapun yang kita pikirin mulai deh hari ini. Walaupun itu kayak misalnya sesimpel adalah kita menuliskan, kayak tadi Sam bilang, dia menuliskan, setelah dia menuliskan ada sesuatu yang akhirnya akan bertemu sendiri kan jalannya. Nah, menurut aku itu pertama start today. Kalau kita harus nulis, kita tulis target kita apa, habit kita yang mau kita bentuk apa, kita tuliskan itu. Terus yang terlebih lagi menurut aku, lead diri kita setiap hari untuk punya relasi dengan Tuhan, baca Bible setiap hari, jadikan itu habit yang benar-benar penting agar kita juga bisa terus jalan di jalannya Tuhan, terus bertumbuh terus dalam komunitas. Dan kita harus punya keberanian saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita harus punya keberanian bahwa kita akan terus ikut dari pimpinan Tuhan, ikut guidance-nya Dia, dan juga jangan lupa bahwa our image kita yang kita suka lupa ibu-ibu itu adalah kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan juga, putri-putri raja juga, dan kita harus bertransformasi terus untuk seperti image-nya Tuhan. Karena itu yang suka dilupakan sama ibu-ibu, image-nya adalah mengurus anak gitu kan. Dia lupa bahwa dirinya adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu aku benar-benar harus ingetin diriku sendiri, juga kita terus bertransformasi agar purpose-nya Tuhan juga nyampe di kita sebagai seorang perempuan yang dikasihi Tuhan. Gitu sih. Oh, thank you Vero. Itu sesuai sama tagline-nya Precious Woman banget loh. Creative Precious, living a purpose. Ya, jadi
kita tuh berharga loh, precious women sekalian, dan Tuhan tuh punya rencana yang sungguh indah gitu ya, yang mungkin kalau kita suka menanti-nantikan gitu, kapan ya realisasinya, itu terrealisasi sama Sam 2021 gitu ya. Waktunya indah dari Tuhan, yakin deh. Coba kalau dari Sam? Kalau dari aku sih kita harus benar-benar kayak tadi aku bilang, kita punya dream yang besar, kita punya visi yang besar, tapi untuk bisa mencapai itu we need stepping stones kan. Jadi goals itu harus practical. Jadi misalnya kayak di awal tadi, gimana caranya build habit untuk bisa baca buku. Nggak kebetulan pasti aku barengan sama Vero, karena kan aku tadi bilang aku mau bisa punya habit baca buku gitu kan. Jadi goalsnya benar-benar harus hal-hal yang bisa dilakukan secara praktikal. Jadi misalnya kayak aku mau bisa mencintai membaca buku, caranya gimana? Aku mau setiap hari baca 15 halaman. Bukunya apa nanti diatur setiap harinya. Pastinya pokoknya 15 halaman harus dibaca. Jadi lama-lama akhirnya aku percaya sih pasti di akhir tahun ini kalau misalnya memang aku bisa disiplin di situ, I will be able to love to read even more gitu. Nah, jadi goals bisa banget gitu. Jangan sampai kita kayak terkunci sama hal-hal yang mungkin kayak ini kayaknya berat nih. Let's make it small supaya itu bisa gampang dicapai. Dari situ kita bisa happy juga kan, kayak wah, satu sudah selesai, sekarang kita bisa ke tahap selanjutnya, dan nanti lama-lama kita mencapai ke the big dream yang selama ini mungkin kita harapkan gitu. Oke, ya jadi kalau aku boleh simpulin gitu ya, precious women sekalian, banyak nih hal-hal yang bisa sampai kertasku nggak muat. Banyak hal-hal yang aku juga catat, belajar hal baru malam hari ini dari Vero dan juga dari Sam gitu ya. Tadi Sam sudah mengungkapkan bahwa let's dream big gitu, precious women sekalian, but you have to gimana ya, lebih berani gitu untuk boleh ngambil langkah-langkahnya kecil aja. Kalau misalnya terlalu besar juga kita ngebayanginnya juga bingung ya gitu. Nah, misalnya kayak tadi ya, jelas banget, oke, mau baca buku. Oke, baca buku jangan cuma mau baca buku nih, satu buku tebel banget mau dibaca, ya enggak ya. 15 halaman aja boleh, atau mungkin baca Bible nih, precious women sekalian. Enggak usah satu bab gitu ya. Mungkin beberapa ayat aja satu chapter aja. Satu chapter, bener banget ya. Daripada bilang oke, aku mau baca, tapi mau bacanya banyak banget, itu nggak mungkin, pasti udah keburu ngantuk, keburu ketiduran. Nah, boleh tuh precious women sekalian ya. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo gitu ya kalau bahasa Perancisnya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ngoyo gitu. Jadi boleh sedikit-sedikit gitu. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kalau boleh dibilangin. Jadi kita juga harus membawa juga mimpi kita ke kehadirat Tuhan gitu. Kita boleh tanya sama Tuhan, kita boleh komunikasi tadi ya, seperti apa yang Vero bilang, bahwa coba deh ngobrol sama Tuhan, benar nggak sih ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, benar nggak sih ini tujuan Tuhan dalam hidup kita gitu, kita berkenan nggak mimpi kita ini di hadapan Dia gitu. Pasti kalau iya, pasti Tuhan lancarin kok semuanya. Dan satu hal juga, menurut waktunya Tuhan gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga nih, prioritas Tuhan tuh dalam hidup kita tuh apa sih gitu. Dan kita fokus aja sama itu. Pasti ujungnya damai sejahtera. Kuncinya itu ya. Kalau misalnya mimpinya kita tuh sejalan sama Tuhan, pasti kita ngerasainnya damai sukacita gitu. Precious women sekalian. Ada satu ayat untuk malam hari ini di Building Good Habits and Goals, itu dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi hari-hari gitu ya, kita nggak usah muluk-muluk lihat lama-lama setahun gitu. Kita jalanin aja setiap harinya gitu. Tentunya bersama Tuhan. Dan kita juga perlu bergabung gitu ya dalam satu komunitas yang bisa membangun kita, yang bisa dorong kita, yang bisa kasih masukan-masukan yang positif gitu, bukan yang ngejulitin atau nyinyirin gitu ya, apalagi gitu ya, precious women sekalian. Nah, thank you Sam for tonight. Vero juga thank you for sharing. Boleh dikasih love di kolom chat, atau mungkin boleh dikasih gift-giftnya untuk precious women sekalian. Nih Dora udah lihat rame banget ya yang ada di kolom chat. Let's us dream big gitu ya, dan lebih berani melangkah di
di dalam Tuhan. Nah, Dora punya pengumuman nih, precious women sekalian. Kita punya visit home di Light of Jesus Family itu setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube channelnya LOJF Indonesia. Kemudian juga untuk anak-anak ini ada nih, mau dari berapa tahun? Ada semua, dari 3 sampai 6 tahun kita punya Awesome Kids, itu tiap hari Minggu ya jam 11. Kemudian kalau yang udah kebesaran lagi namanya Stars Club, itu di tiap hari Minggu jam 10 ya. Dan juga kalau yang untuk yang remaja, untuk light teens namanya kita punya di tiap hari di tiap Sabtu jam 17.30 semuanya di YouTube channel LOJF Indonesia. Jadi please come and join us, let's be the light. Kemudian juga ada tadi yang udah disebut-sebut juga Hati yang Menyembah, jam 7:30 pagi setiap harinya. Semoga nggak terlalu pagi untuk para single ladies ya. Kalau ibu-ibu udah pasti bangunnya jam 6 ya, tapi tenang aja gitu ya. Tapi Hati yang Menyembah nggak terlalu pagi kok gitu, 7:30 is the proper and right time. Itu boleh dengerinnya di GoPlay, oke? Jangan lupa juga untuk boleh follow @preciouswoman_. Once again, thank you Samantha dan juga Vero for tonight. Nanti ada lagi kita di Precious Praise ya, Precious Woman Night itu di 2 minggu lagi, di Senin tanggal 24 Januari 2002 jam 8 di jam yang sama di GoPlay bersama Bella Tumbelaka. Dora signing out. Mungkin sebelumnya kita boleh tutup di dalam doa. Sam mungkin boleh pimpin kita. Oke, thank you semuanya. Thank you so much Dora yang udah memimpin malam hari ini. Mari teman-teman kita satukan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami bisa belajar something new Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa berkumpul di acara ini malam hari ini bersama-sama, nggak kebetulan Tuhan, tapi Engkau berbicara kepada setiap dari kami untuk mimpi-mimpi besar kami, apapun habits yang harus kami bangun, goals apa yang harus kami tuliskan, semuanya kiranya Tuhan Engkau yang terus menuntun kami agar kami bisa mempunyai hikmat yang datang daripada Engkau, dan setiap hal yang kami ingin wujudkan kiranya itu semua boleh selaras dengan apa yang Engkau rindukan untuk kami boleh jalani Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini, waktu yang indah. Kiranya Tuhan Engkau selalu membimbing kami anak-anak putri-putrimu ini Tuhan. We're so precious in your eyes and we are so thankful. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami serahkan setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan terus melindungi kami dan memimpin setiap kehidupan kami. Semuanya ini kami satukan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, amin. There's a special request nih Sam. Ya, kan single baru loh. Ada yang belum denger loh ini di Precious Woman loh yang malam hari ini. Ada lumayan loh, ada 5.335 penonton. Nah, mungkin boleh kita tutup dengan lagu dari kamu ya. Hanyut, boleh bagian referennya aja gitu ya. Wow, oke. Alright, Wah, thank terima you kasih all. 5.000 orang ini. Yes, thank you all. God bless you. And here's, please welcome with a big rainbow claps, Samantha Panky. Ingin ku selami hatimu, ku terhanyut di dalam samudra cintamu. Hidupmu berarti bagiku, takkan ku sia-siakan anugerah yang terindah. God bless you all. Bye, God bless you. Pero thank you, Sam, thank you. Thank you semuanya, Precious Woman. See you again. Kasih sedalam lautan, bahkan setinggi langit. Kasih tiada